Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pendidikan. Selamat datang. Silakan dapat dipahami dengan baik. Hakikat teori belajar humanistik, bahwa setiap manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Dalam pandangan humanis, belajar bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar disertai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi dari semaksimal mungkin. Teori humanistik berupa mengerti tingkah laku belajar menurut peserta didik, bukan dari pandangan pengamat. Pendapat para ahli tentang teori belajar humanistik. Yang pertama, pendapat Abraham Maslow memberi kebutuhan tersebut ke dalam beberapa jenjang, yaitu physical, functional, need atau kebutuhan fisik dan biologis, safety and security needs, kebutuhan keselamatan dan keamanan, affiliation or acceptance needs, kebutuhan sosial, esteem or status needs, kebutuhan akan penghargaan, dan self-actualization, aktualisasi diri. Yang kedua, pendapat dari Karl R. Rogers, prinsip-prinsip belajar humanistik, yaitu hasrat untuk belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar perubahan. Yang ketiga, menurut Arthur Combe, terkait perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku batiniah yang menyebabkan seorang berbeda dengan lainnya. Yang keempat, menurut Aldous Huxley, manusia memiliki banyak potensi yang selama ini terpendam dan disia-siakan. Maka pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi tersebut. Selanjutnya, menurut David Milton Stoller, pendekatan terpadu adalah meningkatkan kemampuan kesadaran dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Selanjutnya adalah aplikasi teori belajar humanistik dalam pendidikan. Yang pertama, open education atau pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Yang kedua, cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Adapun teknik-teknik dalam belajar kooperatif sebagai berikut: team games, turnamen, student teams, achievement division, jigsaw, group investigation. Yang ketiga, independent learning, pembelajaran mandiri, adalah proses pembelajaran yang menuntut siswa menjadi subjek atau khusus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Selanjutnya, student centered learning, belajar yang terpusat
pada siswa merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Adapun metode-metode SCL yaitu cooperative learning, pembelajaran kooperatif; collaborative learning, pembelajaran kolaboratif; competitive learning, pembelajaran kompetitif; dan case-based learning, pembelajaran berdasarkan kasus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata dan penulisan.